Ada masanya ketika aku jauh dari buku. Aku jarang membaca. Lebih tepatnya, aku tidak menyempatkan waktu untuk membaca. Di saat-saat itu, sebenarnya aku merasa ada yang kurang. Karena sejak kecil aku hidup dengan habit ini. Syukurlah, sudah sekitar 1 tahun terakhir ini, aku kembali rutin membaca. Aku membaca bukan karena ingin tahu atau menambah ilmu, tapi membaca karena memang ingin aja. Aku berminat dengan isi buku dan mengisi waktu luang. Untuk sekarang, mostly bacaanku adalah fiksi, terutama yang ringan-ringan. Seringnya aku membaca ketika hendak tidur dan saat menunggu. Iya, aku punya kebiasaan membaca sebelum tidur. Rasanya nyaman aja kalau terlelap diantar oleh buku, bukan oleh gawai. Selain itu, aku juga membaca kalau sedang menunggu. Entah sedang di perjalanan atau sedang mengantri sesuatu. Makanya aku selalu siap sedia bahan bacaan ketika aku pergi. Di luar kedua waktu tersebut, aku membaca di waktu luang dan di saat jenuh dengan rutinitas. Di kantor, aku jarang membaca sih. Vibes di kantor itu rasanya emang buat kerja dan bersosialisasi aja. Sebaliknya, saat di rumah aku malas untuk bekerja. Kecuali memang untuk kerjaan yang udah gak bisa ditawar deadline-nya. Sejauh ini, aku membaca masih lewat buku fisik. Selain beli buku dari uang yang memang sengaja kusisihkan setiap bulan buat investasi leher ke atas, aku juga sekarang mulai rutin lagi ke perpustakaan. Oh my god, udah berapa tahun ya aku absen pinjam buku di perpustakaan? Sebentar, aku hitung dulu. 5 tahun sepertinya gak kurang deh. Astaga, selama itu sepertinya aku sangat sibuk bekerja, sehingga mampir di perpustakaan rasanya malas sekali. Untunglah sekarang kantorku dekat dengan perpustakaan kota. Jadi aku bisa ke sana bahkan hanya dengan jalan kaki. Setiap hari Jumat setelah olahraga atau saat ada waktu luang, aku ke sana untuk mengembalikan buku dan meminjam buku baru. 2 buku per minggunya. Kadang ada juga sih yang gak selesai baca 2 buku per minggu. Tapi ya udah, tinggal ku perpanjang aja. So far, habit ini udah jalan berbulan-bulan dan aku masih senang. Semoga terus berkelanjutan. Selain buku fisik, aku juga baca novel secara digital. Aku punya aplikasi perpus nasional yang dari kapan tahun sudah ada. Selain itu, dengan banyaknya platform novel digital, juga semakin memudahkan pembaca sepertiku untuk mengakses bacaan dari penulis-penulis baru yang bermunculan. Ada banyak pilihan cerita di sana. Kenapa sih aku suka sekali membaca? Berikut beberapa alasanku. Membaca mendistraksiku dari screen time yang kalau terlalu lama dapat menyebabkan masalah pada kesehatan mataku. Tahun lalu aku kena CVS atau Computer Vision Syndrome. Aku gak mau mengulanginya. Membaca juga merupakan pengantar tidur yang paling nyaman. Aku bisa dengan mudah terlelap jika membaca sebelum waktu tidur. Lalu membaca juga membuatku lebih fokus. Pikiranku jadi lebih tertata dan tidak random. Karena bisa fokus pada satu topik tertentu pada saat membaca. Berbeda efeknya ketika aku terlalu banyak scrolling media sosial. Ada terlalu banyak informasi yang berjajalan masuk ke otak. Sehingga itu kadang membuatku kewalahan
dan tanpa disadari berpengaruh terhadap kualitas pikiranku dan bahkan caraku menghandle apapun yang terjadi di kemudian hari. Terakhir, membaca bagiku adalah hiburan yang menyenangkan. Cerita-cerita yang kubaca, seperti cerita detektif, atau cerita traveling, atau bahkan cerita cinta, itu sangat menghiburku dan membuatku berimajinasi seolah-olah aku adalah pemeran utama yang melakukan petualangan di dalamnya. Bagiku, membaca lebih memiliki manfaat secara mental. Tidak kelihatan secara langsung sih, tapi kalau kamu menyadarinya, itu sangat berarti. Mungkin ada dari kamu yang bertanya, gimana caranya merutinkan membaca kayak aku? Begini kira-kira jawabanku. Pertama, mulai baca buku dengan tema yang kamu suka. Ada banyak sekali tema yang disediakan oleh buku. Misal, kamu suka olahraga. Baca buku yang membahas tentang pertandingan atau novel bertema olahraga juga. Kalau kamu tertarik dengan isu mental health, buku non-fiksi dan fiksi juga banyak tersedia dengan tema tersebut. Kamu bisa memulai dengan mencari judulnya di browser dengan kata kunci. Tips yang kedua, letakkan buku di mana kira-kira kita mungkin untuk membaca. Seperti di kasusku, adalah di samping tempat tidur, atau di dalam tas, atau di dalam mobil. Letakkan juga buku di tempat yang biasanya kamu merasa bosan, entah di kantor atau bahkan di toilet. Buku sangat ampuh untuk membunuh rasa bosan. Yang ketiga, tidak perlu target membaca yang muluk-muluk. Bisa diawali dengan 1 buku per bulan, lalu 1 buku per 2 minggu. Kemudian bisa meningkat menjadi 1 buku per minggu. Atau bahkan tidak perlu ada target. Mengalir sajalah sesuai dengan kecepatan membacamu. Terakhir, post kesan kamu di media sosial mengenai buku yang sudah selesai kamu baca. Bentuk tulisan bebas aja, tidak harus seperti reviewer buku. Mungkin 1 kata singkat di IG story untuk menemani foto cover bukunya juga sudah cukup. Dengan mempost di media sosial, kita jadi akan lebih termotivasi. Karena secara tidak langsung kita sedang mengumumkan kepada publik bahwa kita senang membaca. Atau bahkan jika ada yang tertarik untuk berkomentar, bisa berakhir dengan diskusi mengenai buku tersebut atau buku-buku sejenis. Itu sangat menyenangkan. Oke, segitu dulu mengenai update tentang kegiatanku membaca akhir-akhir ini. Semoga bagi kalian yang coba mau membuat habit membaca juga bisa coba cara-caraku di atas. Karena membaca bukan hanya kewajiban anak-anak atau para pelajar. Siapapun berhak dan seharusnya wajib membaca agar otak terus terasah dan terisi.